Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma yassirna shina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu an laili wa an-nahar. Allahumma ya muqallibal qulub qulubana ala dinika ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang dulunya asing, lalu kenal, berteman akrab, lalu kembali menjadi asing. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Kita masih kisah Nabi Ibrahim yang selalu terkait dengan tiga hal. Terkait dengan kedatangan tamu-tamunya yang mulia, Baikul Mukramun, al-adab hadits Bait Ibrahim al-Mukramin. Kemudian terkait dengan kabar gembira dengan hamilnya Sayyidatuna Sarah, istri Nabi Ibrahim, yang akan melahirkan Nabiullah Ishaq, ya. Bahkan di surat Al-Anbiya sampai sudah diungkapkan Nabi Yakubnya, wa abna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah. Saat dengan lahirnya Nabiullah Yakub, lahir putranya Nabiullah Ishaq, lahir putranya Yakub nafilah sebagai tambang. Maka saat diinformasikan sebagai kabar gembira, Wabasyaruhu bi ghulamin halim, maka istrinya menyambut fi syarratin. Syarratin itu secara bahasa apa? Syarrah itu secara bahasa suara. Jadi ketika angin itu menderu-deru, maka disebut dengan sarsar. Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adabi wa inna arsalna 'alaihim rihan sarsar. Kantong zaman dahulu kantong untuk menyimpan uang logam itu disebut dengan surrah. Ya, karena kalau dibawa bergoyang, kantong uang logamnya bersuara, disebut dengan surrah. Ya. Jadi Sayyidatuna Sarah, ya, aqbalat imra'atuhu fi sarrah, jadi menyambutnya dengan berteriak keras, ya. Seperti umumnya wanita, ya, kaget biasanya juga teriak, ya. Takutan kaget teriak juga, ya. Terlalu bahagia teriak juga. Itu sudah menjadi kodrat wanita, ya. Aqbalat imra'atuhu fi sarratin tasakkat, kemudian dia mukul-mukul pipinya karena bahagia, ya. Kebetulan
kebiasaan bangsa Arab, sedih mukul-mukul pipinya, senang juga mukul-mukul pipi. Ya. Bahkan selain mukul pipi, kalau dalam keadaan sedih ada kematian juga menyobek-nyobek bajunya. Jadi membiarkan dirinya terbuka auratnya. Kalau saat Islam hadir, Rasulullah mengatakan laisa minna man laqamal khududa wa syaqqal juyubah. Bukanlah umat kami yang kalau ditimpa musibah atau dalam kesedihan menampar-nampar pipinya dan menyobek-nyobek baju. Sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Dan dia berkata, kok bisa ya orang setua saya yang sudah nggak punya anak, sudah menopause tapi bisa hamil, juzun aqim. Jadi asal aqim adalah wanita yang istilahnya mandul, ya, yang permanen, ya, aqim. Tapi kalau masih bisa diupayakan namanya akir, roati akir. Ya. Jadi wanita yang tidak punya anak dalam Al-Quran kadang disebut aqim, kadang disebut akir. Qalu kadzalik, ya. Mereka menjawab, ya demikianlah. Ya, begitulah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mustahil. Qala rabbuk, ya, itulah kemahakuasaan Allah, innahu huwal hakimul alim. Sungguhnya Allah itu maha bijaksana dan ya. Maka penting bagi kita ayat seperti ini dan sejenisnya, ya. Walau kadzalik, Nabi Zakaria juga jawab dengan qala kadzalik qala rabbuka wa alayya hayyin. Maryam, ya. Qala kadzalika qala rabbuka wa alayya hayyin. Zakaria juga dijawab qala kadzalik. Dan seterusnya, ini harus menjadi sebuah akidah bahwa kemahakuasaan Allah itu bisa terjadi pada hal-hal yang masuk akal, ya. Masuk akal manusia bisa hafal Quran. Allah kadzalika qala rabbukum wa hakimul alim. Ataupun yang nggak masuk akal. Sudah berapa usianya? 60 tahun. Ingin menghafal Quran. Mungkin kata orang umum, kata orang pada umumnya nggak masuk akal. Ya. Namun kemahakuasaan Allah berlaku pada sesuatu yang masuk akal dan tidak masuk. Maka jangan pernah membatasi kemahakuasaan Allah di dalam hal-hal yang selalu masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nggak mungkin. Padahal Al-Quran banyak menjelaskan bahwa kemahakuasaannya juga berlaku pada hal-hal yang menurut kita nggak masuk akal. Ya. Apakah cerita Uzair yang mati selama 100 tahun dihidupkan lagi. Begitu juga keledainya. Ini nggak masuk akal, tapi Allah katakan itu pernah terjadi.
falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dijelaskan surat Al-Baqarah. Nabi Ibrahim pernah ditunjukkan sesuatu yang enggak masuk akal. Fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ta'hunna. Ambil 4 burung, kamu cincang. Itu ya, kamu letakkan di bukit-bukit, kemudian kamu panggil burung itu. Maka hiduplah burung itu terbang. Ya, hampiri Nabi Ibrahim. Ya. Maryam, ya. Maryam tanpa suami hamil. Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Zakaria sudah sepuh. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Jadi baik enggak masuk akalnya itu subjektif, objektif. Subjektif menurut diri kita. Menurut manusia pada umumnya, ya mungkin enggak Filistin bisa dibebaskan dari orang-orang ya tidak sedikit ya, mungkin umumnya manusia mengatakan enggak mungkin, tapi sesungguhnya Allah punya kemahakuasaan bahwa itu bisa berproses dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah yang harus kita jadikan sebagai prinsip akidah. Qalu kadzaliki. Bagi Allah seperti itu sebiasa. Qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Direalisasikan atau tidak, keputusan Allah yang masuk akal atau tidak masuk akal kembali kepada sifatnya yang bijaksana. Al-alim yang maka selanjutnya manusia harus punya akidah apa yang diputuskan oleh Allah itulah yang terbaik. Yang diputuskan oleh Allah itu terbaik. Baik menurut manusia itu menyenangkan, itulah al-hakimul alim. Atau tidak menyenangkan, menurut manusia, maka seharusnya dengan al-hakimul alim, ya, manusia memiliki akidah apa yang disebut dengan raditu billahi rabban, apa saja yang menjadi keputusan Allah terhadap diriku. Ya. Nabi Yakub, ya, kalau kita baca surat Yusuf, surat yang lain tidak ada kisah-kisah Nabi Yakub, bahwa Nabi Yakub berdakwah. Ya, yang ada secara implisit doang, tersirat. Ya. Nabi Yakub berjihad, Nabi Yakub memimpin sebuah negara, nggak ada. Ya. Tapi kok sebegitu diunggulkan oleh Allah. Ya. Ya, maka para ulama mengatakan keunggulannya adalah di dalam ridha billah, keridhaannya terhadap Allah. Ya. Betapapun kehilangan putra yang paling dia cintai. Nah, perkataan saudara-saudaranya itu qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ilaina wa nahnu usbah, padahal kita lebih mayoritas, tapi Yusuf dan adiknya lebih engkau cintai ayah. Ya. Maka semoga kita bisa punya akidah disebut dengan ridha biqada'illah. Ya. Para ulama menyimpulkan keunggulan Nabi Yakub terletak kepada
keridhaannya kepada takdir Allah, ujian Allah yang sangat pahit, ya. Tapi di balik itu dia husnudzan, ya. Suatu saat akan berakhir, ya. Ya. Bisa disimpulkan dari ayat ya bani yadhabu. Habu fain fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Berangkatlah kamu. Cari-cari informasi Yusuf. Tahassas. Dalam Al-Quran ada tahassas, ada tajassas. Ya. Tahassas itu mencari info-info yang baik. Tajassas, ya, mencari info-info yang jelek. Asas positif, tajassas negatif. Allah katakan wala tajassasu. Jangan engkau mencari-cari info negatif saudara. Ya. Ya. Apa istilah anak sekarang? Kepo. Yesus. Wala tayasu min rauhillah. Rauhillah. Rauhillah rahmatullah. Tapi diistilahkan rauh ketika rahmat Allah yang bersifat penyelesaian sebuah masalah, ya. Sebuah problem, sebuah ujian, ya, bertahun-tahun dalam ujian, kemudian Allah beri, ya, solusi, ya, maka itu disebut rauh rahmat Allah yang bersifat menyelesaikan atau menurunkan solusi atas ujian yang dihadapi oleh manusia. Maka indahnya ungkapan orang-orang sholihin dari kalangan salaf ketika dia mengatakan, jika aku mendapatkan apa yang aku minta kepada Allah, apa yang aku doakan kepada Allah, ya, maka aku bahagia. Ya, karena itu adalah sesuai dengan keinginanku. Tapi jika aku belum mendapatkan apa yang aku doakan, aku minta, aku inginkan bertahun-tahun, ya, aku lebih bahagia lagi. Lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena itu berarti versi Allah. Ya. Versi Allah. Luar biasa, ya, ridhonya kepada Allah, husnudzannya kepada Allah. Ya. Tidak setiap doa yang belum terrealisasi karena diri manusia. Bisa jadi Allah Maha tahu, istilah ayat ini, innahu huwal hakimul alim. Ya, di situ ada kemahabijaksanaan dan pengetahuan Allah apa yang seharusnya diberikan kepada hamba-hambanya yang mungkin ratusan ribuan kali berdoa kepada Allah, yang sungguhnya Allah malu untuk menolak doa-doa hambanya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ya, yang pertama kisah Nabi Ibrahim, ya, baik di Zariyat, di surat Hud, ya, di surat Al-Ankabut, ya, dengan kedatangan tamu, kabar gembira bahwa istri yang sudah sepuh akan hamil dan melahirkan Nabi Ishaq. Ya. Dan yang ketiga terkait dengan Nabi Lut. Ya. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim yang berhasil, istilahnya direkrut, ya, direkrut jadi seorang mukmin yang kemudian, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah seorang nabi. Ya, itulah, ya, kebijakan-kebijakan Allah dalam memilih
seorang nabi, ya, wabil khusus Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya, cucunya, buyutnya, semua nabi. Ponakannya nabi. Nabi Musa, kakaknya nabi. Nabi Zakaria, anaknya Nabi Yahya alaihissalam. Rasulullah, ya, boro-boro nabi, punya anak laki aja enggak. Punya baru umur setahun atau 2 tahun diambil oleh Allah. Bahkan itu menjadi pembulian, ya. Dibully gara-gara tuh Nabi Ibrahim ini punya anak laki jadi nabi juga, Nabi Zakaria, ya, giliran, ya, ini kata orang kafir, giliran Muhammad anaknya perempuan semua, ada laki diambil. Itu jadi peluru pembulian terhadap dakwah Rasulullah, ya. Sehingga sering menyebut Rasulullah, ya, ar-rajulul abtar, laki-laki yang tidak punya keturunan. Memang keturunan itu garisnya lewat anak laki-laki, perempuan kah mau orang lain, sehingga keturunannya ikut bapak. Ar-rajulul abtar, ya. Maka Allah pun mengkanter, ya, membantah, ya. Siapa bilang Muhammad itu, ya, tidak mendapat pemberian yang istimewa dari turun ayat inna a'tayna kal kautsar. Betul memang nggak punya anak, tapi Allah kasih, ya, pemberian yang jauh lebih besar daripada sekedar anak laki-laki. Ya, begitulah, ya, nikmat Allah itu harus dipahami sebagai pemberian yang al-faqdu wal-'ata. Ya. Nggak punya ini, punya yang lain. Nggak punya yang lain, punya yang lain. Ya. Maka jangan pernah menilai pemberian Allah itu, ya, hanya yang kita inginkan, ya. Jadi Rasulullah memang nggak punya anak, tapi nggak punya anak laki-laki, tapi Allah katakan dia punya, ya, dia berikan al-kautsar, telaga di mana semua orang beriman akan minum di dalam. Nabi Musa dikasih kemampuan tegas, berani, ya. Ya. Tapi tidak diberi kemampuan berbicara sepandai Nabiullah Harun. Makanya doanya apa? Wahlul 'uqdatam min lisan. Bisa ini, nggak bisa itu. Punya ini, nggak punya itu. Ya begitulah kehidupannya. Jangan sampai karena nggak punya sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian suudzon kepada Allah, padahal Allah udah banyak ngasih yang istimewa bagi dia. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Maka walaupun kamu nggak punya yang lain, kamu punya al-kautsar, syukuri. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Bagaimanapun engkau adalah orang yang mulia di sisi Allah, yang menghinamu itulah yang terputus. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi ketika terkait dengan Nabiullah Lut alaihissalam, maka Nabi Ibrahim bertanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ya, mungkin terjemahnya bisa sekedar, jadi kalian datang ada apa, ya? Ya, hai para utusan-utusan Allah. Atau mungkin terjemahannya, ada gerangan apa kalian datang ke sini? Hai para utusan Allah. Namun secara bahasa, kata khabun itu adalah peristiwa yang besar. Jadi kalau mau diterjemahkan secara tafsir, ya,
ada masalah besar apa sehingga kalian datang ke kami. Hotbon ya, seperti pertanyaannya Nabi Musa alaihissalam kepada dua wanita muslimah yang sedang mencari air, di mana dia harus nunggu sampai para pencari air itu pulang. Maka Nabi Musa bertanya, qala ma khatbukuma? Khatbukum. Ini luar biasa, ini kamu wanita berdua di tengah laki-laki. Tapi di sisi lain, dua wanita ini sangat berakhlak. Dia tidak nyampur, dia menjauh sambil menunggu sepi. Maka dia katakan, la nasqi, kami belum bisa ngambil. Sehingga itu para pengambil air itu pulang. Hatta istirahat wa abuna syekhun kabir. Fasaqalahum. Maka Musa langsung membantunya untuk mengambil air. Nah, itu kata khatab harus kita pahami ya. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sungguhnya kami diutus ya kepada kaum yang mujrim, durhaka kepada Allah. Ya. Durhakanya apa? Ya. Sudah tidak beriman, namun mengalami penyimpangan seksual. Semoga umat Islam tidak terfitnah ya oleh permasalahan ini. Ya. Kaum mujrimin ya, kaum mujrimin yang kita lihat ya, gerakan Ghazul Fikri menginginkan umat manusia di atas bumi ini kalau bisa mujrimin semua. Ini penyimpangan seksual. Dan di negeri ini ada tokoh ya, tapi ini Muslim, jabat ya, yang dari pernyataan apa? Ya, kita nggak bisa ngelarang LGBT, ngelarang ya, penyimpangan hal ini karena ini sudah kodrat Tuhan. Sudah. Bagaimana nggak mungkin itu kodrat Tuhan kalau Allah pernah murka kepada kaum Lut. Kalau memang kodratnya ya ngapain disiksa? Ada manusia disiksa, kenapa? Karena kamu wanita, nggak ada. Kodratnya wanita, nggak ada disiksa. Kenapa kamu akan disiksa? Karena apa? Karena ditakdirkan jadi orang Afrika, misalnya, nggak ada. Itulah membedakan antara takdir dengan pilihan. Jadi penyimpangan seksual ya, yang disebut dengan ta'tuna dzukrana minal alamin, apakah engkau lebih menyenangi sesama jenis ya. Ta'tuna dzukrana minal alamin. Jadi Al-Quran banyak mengistilahkan ya orang-orang yang terjerumus dalam ya, LGBT ini seperti sama ini di sini disebut mujrimin, di An-Naml disebut dengan innakum qaumun tajhalun, kaum yang bodoh ya. Di Al-A'raf disebut dengan kaum musrifun ya, sampai batas ya. Di Al-Hijr disebut dengan kaum yang mabok yang nggak bisa mengendalikan akalnya. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Dalam kebingungan yang luar biasa.
Jadi ya, tidak sedikit sebetulnya mereka-mereka yang sudah terjerumus bisa disehatkan ruh. Ya bahkan di dunia Arab pun yang sedemikian ketatnya mulai ada kasus ini, walaupun tidak sebanyak di tempat-tempat lain. Dunia Arab pun sudah mulai laki-laki suka sama laki-laki. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan orang-orang yang mujrimin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Agar kami menurunkan, menghujani dengan batu. Hijaratan min tin, dari tanah liat di neraka. Linursila alaihim hijaratan min tin. Kalau di ayat ini ya istilahnya nursil ya. Tapi kalau di ayat yang lain rata-rata pakai wa amtarna alaihim matar. Wa amtarna alaihim matar. Kami ya, hujani ya. Sehingga kata matar ya, kata matar itu dalam bahasa Arab bisa hujan air, bisa hujan batu yang menjadi azab. Tapi Al-Quran tidak menggunakan kata soyib kecuali untuk hujan yang baik, ya, hujan air. Ya. Nah, misalnya au kasoyibim as-sama'i fihi dhulumatu wa rahmah. Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbik. Ya. Dan batu-batu itu sudah ya, tercatat alamatnya. Ini batu untuk bulan. Sudah tercatat atau tertandai dari sisi Allah ya, lil musrifin, bagi orang-orang yang melampaui batas itu. Jadi, sebutan orang-orang yang mengalami penyimpangan disebut musyrif, sebagaimana juga di surat Al-A'raf. Ta'tuna rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun musyrifun. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka kami tidak dapatkan di negeri itu ya, selain rumah dari kalangan kaum muslimin. Jadi para mujrimin atau musyrifin adanya di rumah orang-orang kafir saja. Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Maka kami keluarkan ya, siapapun yang ada negeri itu dari orang-orang yang beriman. Sehingga kami tidak dapatkan lagi siapapun dari mereka itu ya, selain daripada rumah dari kaum muslim. Wa tarakna fiha, dan kami biarkan, kami jadikan di negeri itu ayatan sebagai pelajaran lilladzina yakhafuna al-'adzab al-alim, bagi orang-orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, sebelum
datang azab Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau di ayat ini Allah berusaha mengosongkan negeri itu, ya, tidak ada lagi orang-orang yang beriman, tidak ada lagi kaum mukminin, tidak ada lagi kaum muslimin. Wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Secara teknis banyak dibahas baik di surat Al-Hijr, ya, ataupun di surat Hud. Teknis bagaimana orang-orang yang beriman itu dikeluarkan dari negeri. Misalnya Allah katakan, "Hai Lut, kamu malam-malam berangkatlah, ya, berangkatlah keluar dari negeri ini, ya, karena nanti menjelang subuh negeri ini akan dihancurkan. Fa asri bi ahlika biqit'in minal lail." Jangan nengok ke belakang. Wala yaltafit minkum ahadun. Siapa yang nengok, dia termasuk yang kena azab. Illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subhu. Proses penghancurannya di waktu subuh. Inna maw'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib. Subuh sudah dekat. Ya. Pak, ya, diawali dengan apa? Faj'alna 'aliyaha safilaha. Gempa yang luar biasa sehingga bagian bawah buminya ke atas, yang atas ke bawah. Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Pentingnya apa? Pentingnya kisah seperti ini, ya, tidak boleh awam bagi orang beriman. Ini dimaksud dengan kisah Lut ini tidak boleh terlalu jauh bagi kamu. Ya. Ya. Sebagaimana nasihat kaum Nabi Syuaib, nasihat Nabi Syuaib kepada kaumnya mengatakan wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Nah, kita pun sebagai pembaca Al-Qur'an harus selalu akrab dengan cerita Nabi Lut, kisah Nabi Lut, baik kondisi kaumnya, baik kondisi istrinya, yang pada akhirnya semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi, ya, dihancurkannya kalau di ini waktu subuh, ya, ataupun kalau di surat Al-Qamar, najainahum bisahar. Kami selamatkan orang-orang yang beriman itu, ya, di waktu sahur, berarti menjelang subuh. Di ayat ini tidak disebut sedikit pun, ya, peran istrinya, istri Nabi Lut. Ya. Tapi di surat-surat lain selalu ada ayat illam ra'atahu. Ya, para ulama mengatakan di 7 ayat, di 7 surat, ya, apakah di surat Al-A'raf, di surat Syu'ara, selalu disebutkan istrinya. Yang pernah kita pelajari di surat Tahrim, ya, bahwa 2 nabi yang istrinya tidak beriman kepada Allah, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ya. Tapi istri Nabi Lut sering diulang. Ada 7 surat yang menyebut istri Nabi Lut. Kenapa? Karena di balik kekufurannya juga aktif, ya,
aktif mengajak orang nolong, ya, nolong orang-orang kafir di dalam kekufurannya dan kemaksiatan. Jadi pelajaran, ya. Mungkin bisa jadi manusia, ya, ahli maksiat, ya, belum bisa taat. Maka kalau belum bisa bertaubat, hasilnya bertaubat. Kalau belum bisa bertaubat, sembunyikanlah kemaksiatan. Ya. Maka jangan malah menjadi pengajak kemaksiatan yang dilakukan. Istilah sekarang menjadi pemakai itu sudah jelek, kayak narkoba, apalagi menjadi pengedar. Berarti memprovokasi orang agar terjerumus dalam kemaksiatan. Di ayat-ayat yang lain diistilahkan dengan apa? Illa ajuzan fil ghabirin. Illa ajuzan fil ghabirin. Apa yang dimaksud dengan illa ajuzan fil ghabirin? Ya. Jadilah istri Nabi Lut itu wanita tua yang terus menikmati siksaannya bersama orang-orang kafir sebelum. Ya. Ini bahaya menjadi orang yang ahli maksiat di kekufuran sekaligus, ya, menjadi aktivisnya. Ini bisa mengalami ajuzan fil ghabirin. Gabungkan oleh Allah dengan orang-orang kafir yang ada sebelumnya, tersatukan di dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mirip seperti ayat wa tarakna alaihi fil akhirin. Kalau wa tarakna alaihi fil akhirin, orang-orang yang sepanjang keberadaannya baik di dunia maupun di kuburnya terus menikmati pahala-pahala amal solehnya, karena tidak saja dia beramal soleh untuk dirinya, dia juga berusaha mengajak umat manusia untuk juga menjadi soleh atau solihah, sehingga orang ini diistilahkan dengan wa tarakna alaihi fil. Istilah begitu juga berlaku dalam kejahatan, dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, ya, selain untuk kesenangannya dan mengajak yang lain, ya, diistilahkan dengan illa ajuzan fil ghabirin. Jadi orang-orang bersama orang-orang kafir sebelumnya, ya, di mana mereka disiksa, maka istri Nabi Lut juga akan disiksa. Di ayat ini diisyaratkan dengan kata wa tarakna fiha ayatan. Peristiwa ini kami wariskan, ya. Kami wariskan, terjemahan bebasnya ya taroka, salafnya meninggalkan, ya. Jadi semacam diabadikan oleh Allah, ya, menjadi sebuah pelajaran, ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzab. Pelaku kejahatan seharusnya segera bertobat, minta ampun. Jangan malah menjadi pengajak kejahatan. Fir'aun juga diistilahkan seperti itu.
Fir'aun juga, Qarun juga menjadi manusia-manusia yang terus hidupnya dalam kehidupannya di alam kuburnya terus mengalami siksaan. Di surat Az-Zukhruf Allah katakan apa? Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Jadi pelajaran yang sudah ada sejak zaman dahulu, ya, dan pelajaran bagi generasi setelahnya, bil khusus kita yang sudah berapa puluh abad dengan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Ya, itulah pelajaran penting dalam kehidupan Nabi Lut alaihissalam, ya, di mana Allah tidak sedikit pun menyebut Nabi Lut itu istilahnya dai atau pendakwah yang gagal, ya. Walaupun umatnya sampai dihancurkan oleh Allah, bahkan pengikutnya hanya 2 orang, itu pun 2 putrinya saja. Qala ya qaumi haula'i banati hunna athharu lakum. Di ayat ini juga sering dibahas oleh para ulama tentang di ayat 35 disebut dengan kami keluarkan di dalam negeri itu semua orang-orang yang beriman. Akhrajna maka fiha minal mu'min. Tapi kemudian di ayat 36-nya disebut dengan maka tidak kami dapatkan lagi selain rumah kaum muslimin. Dari sebut mukminin, dari sebut muslimin. Maka pengertiannya jamaah rahmatullah, kalau dalam suatu topik, ya, ini topiknya tentang apa? Tentang Nabi Lut. Disebut 2 istilah. Istilahnya ada orang mukmin, ada kaum muslimin. Maka pengertiannya berbeda. Yang mukmin itu lebih tinggi kualitasnya daripada muslim. Ya. Jadi fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, ini masuk di dalamnya adalah orang yang Nabi Lut alaihissalam. Jadi sebenarnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberi keselamatan kepada manusia kalau saja manusia itu muslim. Muslim berarti dengan muslim, seorang muslim itu berarti keimanannya belum standar. Masih ya istilahnya sedikit amal dan lain sebagainya. Ketika disebutkan di dalam satu topik, ya, maka pemahamannya adalah mukmin pribadi yang lebih baik daripada muslim. Ada nggak contoh lain? Contoh lain di Al-Hujurat. Sekelompok kaum muslimin, sekelompok sahabat yang seperti Arab baru masuk Islam, tapi ngomongnya enggak, kamu udah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Maka dijawab oleh Allah, enggak, kamu belum beriman. Kullam tu'minu. Tapi katakan walakin qulu aslamna. Jadi topiknya sama, ya. Jadi topiknya sama, ya.
membantah orang yang menyatakan beriman. Maka Allah kata, Allah luruskan, enggak, kamu belum beriman, kamu baru masuk Islam. Maksudnya kamu baru memiliki keimanan yang masih rendah. Sebaliknya, jika di ayat itu hanya disebut Muslim saja, mukmin saja, maka otomatis pengertiannya menyatu. Misalnya ayatnya qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Bagaimana orang yang muslim ya sudah masuk di ayat. Jadi hanya disebut istilah tunggal, maka otomatis menyatu antara muslim dan mukmin. Ayat yang lain misalnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Gimana dengan mukmin? Ya otomatis ya. Muslim berarti mukmin. Begitu ya memahami istilah iman dan Islam. Atau manusianya disebut mukmin dan muslim ketika dibedakan oleh Allah dalam sebuah topik yang dimaksud manusia yang mukmin lebih tinggi derajatnya daripada yang muslim. Ya, kalau dalam pelajaran akidah itu istilahnya idza jtama'a iftaraqa. Idza iftaraqa ijtama'a. Semoga nggak tambah bingung ya. Idza jtama'a, jika dua kata itu disebut, dua-duanya disebut dalam satu topik, iftaraqa, maknanya terpisah. Mukmin lebih baik, muslim di bawah. Wa idza jtama'a wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau nggak disebut dua-duanya, juga disebut mukmin saja, muslim saja, maka maknanya menyatu. Di dalamnya mukmin juga muslim. Demikian jamaah rahimakumullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.